warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Wahyuni, NIM 18210258. Saya dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi 4C dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sebelum kita ke materinya, kita harus mengetahui dulu untuk apa sih 4C ini. Nah, 4C ini merupakan skill dasar yang harus dimiliki sumber daya manusia untuk menyambut abad ke-21. Nah, apa saja sih kompetensi yang harus dimiliki kita sebagai sumber daya manusia untuk menyambut abad ke-21 ini? Yang pertama itu communication, yang kedua itu collaboration, yang ketiga critical thinking and problem solving, dan yang keempat itu creativity dan innovation. 4C yang pertama yaitu communication atau komunikasi, yaitu kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, walaupun komunikasi ini merupakan kemampuan dasar, tapi tidak semua orang dapat melakukan komunikasi dengan baik yang benar. Ada orang yang mampu melakukan komunikasi dengan lisan, tapi tidak dengan tulisan, begitupun sebaliknya. Kenapa komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki sumber daya manusia di abad ke-21 ini? Karena dalam peradaban manusia saat ini komunikasi merupakan hal yang utama yang harus dimiliki, karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan yaitu menyampaikan informasi. Nah, agar informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan benar, dapat dimengerti oleh sumber, maka dari itu setiap manusia harus memiliki komunikasi yang baik dan benar agar pesan dapat tersampaikan dan dimengerti. Dalam communication ada yang dinamakan dengan teknik dalam berkomunikasi. Nah, apa itu teknik komunikasi? Yaitu suatu cara yang digunakan ketika menyampaikan informasi melalui media tertentu yang digunakan oleh atau yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan. Nah, apa fungsi dari teknik komunikasi ini? Yaitu agar nantinya komunikasi itu berjalan dengan efektif atau tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, teknik-tekniknya yaitu yang pertama, pembicaraan dengan ide yang jelas dan utuh, tidak bermakna ganda. Artinya apa yang diucapkan itu tidak ambigu, tidak menghasilkan beberapa perspektif. Yang kedua itu langsung menyampaikan secara tegas dan jelas atau tidak berbelit-belit. C yang kedua yaitu kolaboratif atau collaboration. Nah, apa itu kolaboratif? Kolaboratif itu adalah bekerja sama atau bersinergi. Nah, kolaboratif di sini itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu mampu melaksanakan tanggung jawab. Kemudian memiliki fleksibilitas personal yang baik. Jadi antara pekerjaan dan sosial masyarakat begitu. Dan yang kedua itu mencapai dan menetapkan tujuan serta standar yang tinggi. Jadi tujuan dan standar yang tinggi ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Yang ketiga itu memaklumi kerancuan. Jadi jika ada perspektif orang yang berbeda, kita jangan langsung menyalahkan, akan tetapi melihat dulu, menilai bagaimana perspektif orang, terima dulu, kemudian filter begitu. 4C yang ketiga yaitu critical thinking and problem solving, atau berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Di sini itu merupakan kemampuan menganalisis suatu masalah yang kompleks yang nantinya menghasilkan perspektif, menghubungkan antara informasi satu dengan informasi lainnya sehingga menghasilkan solusi untuk pemecahan masalah yang kompleks tersebut. Nah, critical thinking di sini dimaknai dengan kemampuan menganalisis, kemampuan mengambil opsi yang sulit dalam pemecahan masalah yang kompleks tersebut. 4C yang terakhir yaitu creativity and innovation atau kreativitas dan inovasi. Nah, kemampuan ini merupakan kemampuan menyampaikan dan mengembangkan gagasan-gagasan baru kepada pihak lain, bersikap responsif dan dapat menerima
gagasan yang berbeda dan baru. Kemudian creativity di sini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mampu mewujudkan penggabungan ide baru. Artinya setiap ide-ide yang dikemukakan itu dapat diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, menggantungkan kepada pikiran akal budi seseorang dalam menciptakan gagasan baru. Karakteristik yang pertama yaitu mampu mewujudkan penggabungan ide-ide baru. Artinya setiap ide-ide yang dikemukakan tersebut itu dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghasilkan penemuan baru dan inovasi yang biasanya bernilai tinggi. Nah, jadi 4C yang pertama yaitu communication, yang kedua kolaboratif, yang ketiga critical thinking and problem solving, dan yang keempat itu creativity and innovation. Karena 4C tersebut merupakan bekal kita menuju sumber daya manusia yang berkualitas di abad ke-21 ini. Akan tetapi, dari abad ke abad tentu akan mengalami perubahan yang drastis. Maka dari itu, kita sebagai sumber daya manusia harus selalu mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.